Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zakiah Darija. Kali ini saya akan men-sharingkan tentang paradoks hidup, ya, paradox of life. Apa maksudnya ini? Seringkali kita memversuskan segala sesuatu, ya, baik itu tentang keyakinan, persepsi, pengetahuan, ya, dan apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita. Contohnya, misalnya hidup itu harus menerima. Berarti kalau dia memiliki target, memiliki impian, memiliki visi gitu ya, apa itu berarti dia tidak menerima? Nah, terus misal contoh lain, hidup itu harus bersyukur. Berarti apa ketika dia berusaha, dia melakukan aktivitas dengan segenap kesungguhan hati, jiwa dan raga gitu, berarti dia tidak bersyukur? Apa seperti itu? Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kehidupan ini memang penuh dengan paradoks ya, seolah-olah berkebalikan, tetapi sebenarnya itu adalah satu keutuhan, satu kesatuan gitu. Kita tidak bisa memisah-misahkan kedua hal, karena sebenarnya kedua hal itu adalah satu kesatuan. Nah, seringkali kita yang belum memahami, kita melihatnya parsial, hanya sebagian-sebagian saja. Jadi seakan-akan kita jadi menyalahkan pihak lain yang tidak sama persepsinya, keyakinannya, ya, kepercayaannya dengan kita. Padahal yang namanya sesuatu itu pasti ada paradoksnya, ada kesebalikannya gitu. Sebagaimana kita bernafas ya, kan ada menghembuskan nafas, ada juga menghirup nafas. Tetapi seringkali kita mempermasalahkan bagaimana teknik bernafas yang benar gitu. Yang namanya bernafas ya tentu ada melepas, ada menghirup. Sementara kita sering memversuskan antara yang memiliki prinsip bahwa bernafas yang benar adalah dengan terus-menerus melepaskan. Sementara di sisi lain ada yang beranggapan bahwa bernafas yang benar adalah dengan terus-terusan menghirup udara gitu. Nah, ketika kita melihatnya secara keutuhan, sebenarnya bernafas yang benar ya ada melepaskan, ada juga menghirup gitu. Kalau kita hanya memegang satu saja, kita nantinya jadi bukan bernafas gitu ya. Kita malah akan menjadi mati ya kalau kita tidak mempraktekkan kedua hal itu. Sementara di dalam kehidupan kita pun sama ya, sebagaimana bernafas, ada melepaskan, ada juga menghirup. Seperti orang misalnya ya, disuruh menerima, ya itu memang benar gitu ya. Kehidupan kita yang tidak kita terima, itu akan membuat penolakan di dalam diri kita yang itu akan membuat kita sakit gitu ya. Baik sakit mental, sakit hati ya, yang nantinya akan menjadi sakit fisik. Itu benar, kehidupan itu memang harus kita terima apa adanya. Nerimo ing pandum gitu ya bahasa Jawanya. Tetapi bukan berarti mereka yang memiliki keinginan, mereka yang sedang memiliki hajat gitu ya, mereka yang berdoa gitu, bukan berarti mereka ini tidak bisa menerima. Karena keduanya ini satu kesatuan. Misal contoh lainnya, manusia itu harus bersyukur gitu ya. Ya betul, orang itu harus bersyukur ketika kita ingin merasakan nikmat dari Tuhan. Itu kalau kita tidak bisa bersyukur, kita akan tidak merasakan sebuah kenikmatan. Dengan bersyukur, kita akan berterima kasih dan merasakan nikmat yang dalam dari pemberian-pemberian Tuhan yang Maha Esa. Tetapi bukan berarti mereka yang berusaha ya dengan gigih, dengan sepenuh jiwa dan raga itu bukan berarti mereka juga tidak bersyukur gitu. Mereka yang berusaha itu juga satu kesatuan dengan rasa syukurnya. Justru orang-orang yang berusaha dengan sepenuh hati ya, sepenuh jiwa raga, itu adalah orang-orang ketika dia bersyukur itu usahanya itu benar-benar sepenuh hati gitu. Justru orang-orang yang penuh dengan syukur, mereka seharusnya bisa memanfaatkan apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu dalam bentuk fisik kita, pikiran kita, otak kita ya, hati kita, itu untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memberikan kemanfaatan kepada banyak orang selama hidup di dunia ini. Jadi mereka yang bersungguh-sungguh bekerja sepenuh jiwa dan raga, belum tentu juga mereka tidak bersyukur gitu. Mungkin ada ya orang yang kerja keras dan segala macam gitu ya, mereka penuh keluhan, mereka tidak bersyukur, mungkin ada. Tetapi ada juga orang yang bersyukur dan mereka tetap bekerja, berusaha dengan segenap jiwa dan raga.
Nah, hal-hal seperti ini seringnya menjadi diversuskan, padahal ini adalah sebuah satu kesatuan. Ada menerima, ada kita berkeinginan, ada kita bersyukur, ada kita juga tetap berusaha. Kalau kita versuskan, nanti jadinya seperti pembicaraan yang tidak pernah usai antara apakah takdir kita itu sudah ditentukan atau takdir kita itu kita yang menentukan. Itu akan menjadi bulat dan tidak akan berkesudahan. Tetapi ketika kita melihatnya sebagai satu kesatuan, bahwa itu memang seolah-olah paradoks gitu ya, tetapi pada kenyataannya itu tidak paradoks gitu ya. Memang tampak paradoks, tapi sebenarnya ya enggak gitu. Itu adalah sebuah keutuhan gitu. Nah, ketika kita bisa menyadari ini, maka kita tidak akan galau, kita tidak akan bingung, dan kita tidak akan menyalahkan pihak lain. Tetapi kita bisa melihatnya sebagai sebuah satu keutuhan. Sehingga kita ya enjoy aja, nikmat saja ya. Kita mau berusaha juga nikmat, kita mau menikmati kehidupan dengan santai ya nikmat gitu ya. Kita mau berkeinginan ya tidak masalah. Kita mau menerima sebegini aja ya tidak masalah juga gitu. Jadi kita tidak dituntut untuk menjadi seperti orang lain, tetapi kita memahami diri kita dan kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Saya jadi teringat nasihat Buya Sakur, yaitu bahwa ketika Tuhan menginginkan sesuatu terjadi kepada diri kita, maka kita akan digerakkan untuk berdoa, berkeinginan, dan berusaha. Jadi memang segala sesuatunya adalah ada sebab, yaitu sebabnya semua dari Tuhan. Tetapi diri kita itu menjadi co-kreator untuk mewujudkan yang Tuhan inginkan terjadi kepada diri kita. Nah, saya kira ini sebuah kalimat yang bisa menyatukan ya, bisa melingkupi semua yang dikira paradoks ya. Tetapi sebenarnya itu ya satu keutuhan. Semoga dengan sharing saya ini membuat teman-teman tidak bingung dan tetap ya memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini, dengan tidak lupa untuk tetap bersyukur ya, menerima dengan penuh kesadaran gitu. Mudah-mudahan Tuhan juga selalu memberikan petunjuk ya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.